Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan serta kamu perjuangkan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan bercerita dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu, atau mungkin masih menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu untuk saat ini, atau kebalikan dari kondisi energi kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari perasaan? Mungkin satu energi tersebut untuk saat ini lebih berhati-hati apabila mempergunakan perasaan untuk kedua kalinya, yang dimana kondisi perasaan tersebut apabila dipergunakan untuk kedua kalinya, saya rasa satu energi tersebut
seakan-akan sudah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan itu tidak lagi ingin memprioritaskan atau memperjuangkan perasaan dalam kondisi yang benar-benar tidak sejalan dengan pemikiran yang jernih. Perasaan yang dimana secara otomatis sudah memberikan suatu dampak yang dimana dampak itu berupa ketakutan dan kegelisahan. Demun kartu pertama yang saya pegang, yang seakan-akan demun ini mengarahkan satu energi tersebut untuk mempergunakan pergerakan intuisi. Intuisi atau naluri atau firasat. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari sifat ataupun karakter. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat ataupun karakter terhadap pihak lain? Karena kartu ini membuktikan bahwasannya pihak lain secara tidak langsung hanya mencari suatu keuntungan ketika memberikan suatu perkataan cinta. Secara mulut mungkin berani untuk memberikan perkataan cinta, tetapi secara tindakan saya rasa tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini saya merasakan berada di dalam kondisi yang penuh kemanipulatifan ataupun kegelisahan. Kemanipulatifan mungkin itu berasal dari orang yang kamu perjuangkan. Kenapa saya mengatakan itu berasal dari manusia yang selama ini kamu perjuangkan? Karena bisa saja orang yang kamu perjuangkan itu tidak sejalan dengan pemikiran kamu, tidak sejalan dengan perasaan yang selama ini kamu berikan secara tulus, dan terlalu banyak memberikan suatu tuntutan agar diri kamu memberikan suatu kesempurnaan terhadap manusia itu. Ketika manusia itu mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia berupa keuntungan ketika mempermainkan kemanipulatifan terhadap diri kamu, manusia ini
pergi dengan sifat yang begitu arogan tanpa memperdulikan bagaimana kondisi kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata perasaan, mungkin perasaan kamu untuk saat ini sudah hancur atau memang sudah terlalu kacau, sehingga diri kamu tidak sanggup untuk memperbaiki perasaan kamu yang kacau itu, membuat diri kamu kebingungan. Demun kartu pertama yang saya pegang ini, yang saya arahkan terhadap diri kamu, yang dimana kartu demun ini menggambarkan kondisi percintaan kamu, baik secara keuangan ataupun perasaan kamu. Sebenarnya keluarnya kartu ini, wak geng, kartu ini mengharuskan diri kamu untuk mempergunakan naluri kamu dalam waktu dekat ataupun untuk kedepannya ataupun di masa lalu. Naluri yang saya kategorikan sebagai pergerakan intuisi kamu ataupun pergerakan batin kamu. Karena antara perasaan ataupun kondisi batin kamu lebih mendominasi kondisi perasaan kamu daripada batin kamu. Kalau seandainya diri kamu memberikan suatu respon dari sinyal terhadap kondisi batin kamu, saya rasa kamu tidak akan mendapatkan yang namanya suatu kekacauan tersebut. Kondisi batin kamu itu sudah berulang-ulang kali memberikan suatu sinyal agar diri kamu memakai logika kamu dari perbuatan yang selama ini kamu lakukan. Tetapi karena diri kamu menganggap orang yang kamu perjuangkan adalah seseorang yang bisa membantu diri kamu dan mengayomi kamu, ujung-ujungnya apa yang kamu terima untuk saat ini? Ujung-ujungnya apa yang sedang kamu renungkan untuk saat ini? Situasi penuh dengan tekanan, situasi yang penuh dengan rasa ketakutan, situasi yang penuh dengan kondisi yang benar-benar membuat diri kamu merasa bahaya. Bahaya dalam kategori orang memiliki pasangan, pasangan itu memperlakukan pasangannya dengan ketenangan. Tetapi ketika diri kamu memiliki pasangan, justru pasangan kamu memperlakukan diri kamu seakan-akan diri kamu berada di dalam lubang neraka. Lubang neraka yang dia ciptakan terhadap diri kamu. Sementara diri kamu menciptakan sesuatu lubang yang penuh dengan kebahagiaan. Berbanding terbalik. Bagaimana wak geng? Apakah perkataan saya itu masuk terhadap logika kamu ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan di masa lalu? Atau mungkin perkataan saya itu masih menggambarkan kondisi asmara kamu untuk saat ini? Kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi masuk terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap logika kamu, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Demun, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ada satu pesan yang dimana pesan ini
Saya tidak tahu apakah pesan bersifat positif atau memang bersifat negatif. Setidaknya pesan ini ingin kamu sampaikan terhadap Sang Pencipta atau memang alam semesta. Kalau saya mencoba untuk mengatakan suatu pesan yang bersifat positif, tidak mungkin. Karena perkataan saya dari awal menyangkut terhadap perasaan kamu yang merasa tersakiti. Berarti pesan itu bersifat negatif yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta sepertinya, Wak Geng. Pesan yang begitu sangat negatif, agar pesan itu bisa dirasakan dari orang yang telah membuat diri kamu merasa tersakiti. Atau jangan-jangan untuk saat ini, sebelum pesan itu kamu sampaikan terhadap alam semesta, kamu berhayal agar manusia itu kembali terhadap diri kamu, tetapi kembalinya manusia itu meminta maaf terhadap diri kamu dan menjatuhkan harga diri dia. Saya hanya sekedar mencoba untuk memberikan suatu perkataan dari kondisi batin kamu, Wak Geng. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak? Karena kartu yang saya pegang ini bisa saja mengarah terhadap hal positif dan bisa saja mengarah terhadap hal negatif. Dan bisa saja kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi di luar dari dugaan kamu, di luar dari logika kamu, tetapi tubuh kamu merasakannya. Merasakan akibat permainan mistis atau permainan black magic agar diri kamu menuruti perkataan dari orang yang kamu perjuangkan. Padahal diri kamu sudah merasa sangat emosional, tetapi ketika diri kamu meluapkan emosional kamu itu secara face to face, emosional itu tiba-tiba menghilang. Dan kamu seperti orang yang legowo. Itu yang saya lihat. Saya rasa ada firasat ini. Firasat yang dimana firasat itu dalam waktu dekat sesuai dengan kenyataan. Firasat kamu yang akan bermain dalam waktu dekat, yang akan membuktikan seseorang menerima sesuatu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, kartu ini cukup menggambarkan bahwasannya manusia itu manusia yang terlalu banyak menyimpan kebusukan. Manusia yang terlalu misterius, manusia yang selalu menggiring opini, manusia yang pintar memanipulatif keadaan, manusia yang pintar untuk berkomunikasi, manusia yang sangat pelit, manusia yang hanya bisa memberikan komentar, tetapi ketika dikomentari, manusia tersebut tidak terima. Ini manusia selalu menimbulkan pertengkaran, bukan menimbulkan kebahagiaan ataupun ketenangan. Sudah ketahuan melakukan kesalahan ataupun kebusukan, manusia ini mencoba untuk memberikan dampak negatif dari kebusukan yang muncul ke permukaan. Pandai mencari satu celah agar perbuatan dia tidak bisa disalahkan. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Selebihnya
kamu yang memahami bagaimana orang yang kamu prioritaskan. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan perkataan saya tadi? Kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah angkat. Kita langsung terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap kata The Lovers, serta mengaitkan dengan munculnya kartu pertama yang saya sempat tadi berbicara, kondisi hubungan kamu di masa lalu memberikan diri kamu situasi kegelisahan karena hubungan kamu itu selalu memberikan dampak godaan. Godaan itu bukan kamu yang menciptakan, tetapi manusia itu yang menciptakan suatu godaan dari hubungan kamu. Sengaja menghadirkan pihak lain agar diri kamu benar-benar merasa seperti orang yang ingin membalas suatu emosi. Sengaja menghadirkan pihak lain agar pihak lain bisa mengendalikan pemikiran kamu, sehingga pemikiran kamu itu memberikan dampak buruk terhadap kondisi mental kamu. Orang yang kamu prioritaskan ternyata hanya menganggap hubungan kamu itu suatu kesenangan. Dan saya rasa manusia itu menyimpan kebusukannya berupa orang ketiga. Dan orang ketiga ini sudah muncul ke permukaan. Di mana ketika orang ketiga ini muncul ke permukaan, saya rasa pesan yang saya katakan tadi bersifat negatif ingin kamu arahkan terhadap pihak ketiga ini, agar pihak ketiga ini bisa lenyap dan mendapatkan suatu karma. Itu yang saya lihat dari pesan negatif tersebut, Wak Geng. Tetapi diri kamu santai saja. Di balik dari kartu The Lovers ini, karena yang saya lihat, The Lovers ini bermain secara manipulatif. Bermain hanya untuk mendapatkan suatu kesempurnaan. Firasat kamu itu akan terjawab. Ada sesuatu hal yang akan terjadi terhadap pihak ketiga. Naluri kamu yang akan bermain dalam waktu dekat, di mana naluri itu akan mengarah terhadap pihak ketiga. Tetapi saya belum bisa memastikan pihak ketiga ini mendapatkan apa. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Sama-sama unsur udara, sama-sama berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Justice. Sepertinya ada bentuk hukuman ini dalam waktu dekat. Ada suatu karma yang akan berbicara terhadap pihak ketiga. Ada suatu tindakan yang akan membuat pihak ketiga tidak mendapatkan keseimbangan, dan akan ada suatu perbuatan yang membuat pihak ketiga menerima pertengkaran. Justice. Ini zodiak Libra, Wak Geng. Yang dimana zodiak Libra ini
Wow, saya tidak tahu harus berbicara apa karena yang saya rasakan untuk saat ini energinya energi ketidaknyamanan dari orang ketiga. Kalau saya mengatakan firasat kamu, ini saya rasa akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat, Wage. Firasat. Firasat dari ketiga kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Ada sesuatu hal yang akan kamu terima dalam waktu dekat, dan ada sesuatu hal yang akan diterima oleh pihak ketiga. Sesuatu hal ini masih sama-sama berbicara mengenai karma. Mudah-mudahan karma itu mengarah terhadap diri kamu karma positif, dan pihak ketiga mendapatkan karma negatif. Karena yang saya rasakan, firasat dari kondisi batin kamu itu atau pergerakan intuisi kamu, seakan-akan intuisi kamu itu berbicara, kamu membutuhkan yang namanya keharmonisan atau ketenangan. Muncul kartu Five of Cups. Five of Cups. Kalau saya menutup kartu ini, mengangkat ketiga kartu ini, pihak ketiga sedang bersedih, ini pihak ketiga lagi bersedih, Wak Geng. Seakan-akan ada satu hukuman yang sedang dia terima ini. Hukuman dari pergerakan alam semesta, atau memang ada kesedihan yang begitu sangat mendalam yang sedang dirasakan oleh salah satu pihak, yang dimana dari hubungan perselingkuhan. Bisa saja pihak ketiga atau manusia yang telah meninggalkan kamu. The Tower. Kesedihan yang mendalam, kehancuran yang begitu sangat dalam. Hancur, miskin, bangkrut, melarat. Muncul pula kartu kematian. Muncul pula kartu kematian. Kematian, kehancuran, kesedihan, hukuman yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga dalam waktu dekat. Pihak ketiga akan ditinggalkan, yang dimana dalam kondisi hancur, dalam kondisi penyesalan, dan itu berupa keadilan. Keadilan yang mengarah terhadap pihak ketiga, agar pihak ketiga bersedih, bukan hanya bersedih, tetapi hancur dan ingin memulai suatu kehidupan baru dari hubungan perselingkuhan. Wow. Unsur air, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Unsur tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Unsur udara, Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya rasa semua kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ini mengarah terhadap sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal itu ujung-ujungnya antara ditinggalkan dan meninggalkan, tetapi kondisinya benar-benar hancur dan ada pertengkaran.
Sepertinya pesan dari batin kamu ini terjawab dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Firasat atau pesan dari kondisi energi kamu ini mengarah terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga akan mendapatkannya dalam waktu dekat. Oke, Wak Geng, hanya segitu saja yang bisa saya berikan informasinya, karena saya tidak mau memberikan suatu penjelasan yang lebih panjang. Karena kalau saya memberikan penjelasan yang lebih panjang dari kartu The Moon ini dengan kartu The Death ini, mungkin akan membuat diri kamu merasa bosan. Karena kedua kartu ini penjelasannya banyak, tetapi saya hanya mengambil intinya dan berbicara to the point langsung. Ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan dengan kondisi kesedihan, kehancuran, dan karma. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.